Selamat siang, Kak. Oke, siang Mbak. Perkenalkan sebelumnya nama saya Arum dari salah satu staf BMKM FPB UMY. Nah, saya ini niatnya ingin mewawancarai Kakak nih. Kalau boleh sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Iya, Kakak ini boleh. siapa? Terus juga mungkin jabatannya apa di English Cafe ini gitu. Oke, sebelumnya namaku Irul, biasa dipanggil Irul lah. Saya aslinya adalah Pacitan dan di English Cafe saya menjadi CEO dari English Cafe saat ini. Oh, wow, oke. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama aja kali ya. Boleh. Kalau English Cafe sendiri nih kalau boleh tahu kira-kira kapan ya didirikannya? Terus kayak kenapa sih harus didirikan English Cafe gitu? Apa pertama kalinya yang membuat Mas itu jadi apa ya? Mungkin Mas bukan yang mendirikan kira-kira? Bukan, ada foundernya. Oh, oke. Berarti kayak apa sih kira-kira yang membuat akhirnya English Cafe itu ada kayak gitu? Oke, terima kasih pertanyaan ini. Kita berbicara tentang historisitas Iya. dari English Cafe ya. English Cafe sendiri itu resmi berdiri pada tahun 2012, tepatnya pada 1 Februari 2012. Oke. Itu yang menandai English Cafe berdiri. Terus kapan, apa istilahnya, apa yang melatar belakangi English Cafe berdiri? Pertama, English Cafe berdiri berlatar belakang bahwa pendidikan konvensional, pendidikan bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris konvensional itu sudah terlalu banyak menjamur di Jogja, dan kita ingin menghadirkan sesuatu yang tidak biasa di tahun 2012 itu. Kemudian yang kedua, yang menjadi faktor kedua, pada tahun 2012 teman-teman, kalau kita lihat habit mahasiswa Jogja itu adalah habitnya datang ke kafe itu nongkrong. Tapi bukan hanya sekedar nongkrong, mereka juga berdiskusi mengenai masalah perkuliahan mereka, kemudian juga diskusi tentang isu-isu sosial yang ada di sekitar, ataupun mendiskusikan hal-hal lain. Jadi mereka datang ke kafe bukan hanya untuk ngopi saja, tapi juga berdiskusi, ngerjain tugas dan sebagainya. Kemudian foundernya yang bernama Mas Hamli, Muhammad Hamli, itu merasa bahwa seandainya saja diskusi, ngerjain tugas, ataupun ngobrolin hal-hal sosial bisa dilakukan di kafe, sudah selayaknya kursus bahasa Inggris juga bisa dilakukan di kafe. Oke, baik. Bahwa edukasi itu bisa didapatkan di mana-mana. Salah satunya ya di kafe, dengan belajar bahasa Inggris di kafe itu. Nah, kalau misalnya selain dari tujuan yang udah tadi Mas sebutkan, kira-kira ada nggak sih visi misi lain dari English Cafe sendiri? Oke, untuk visi misinya sendiri, English Cafe itu ingin menjadi lembaga kursus bahasa Inggris terbaik di Indonesia. Itu visi kita yang kita canangkan setiap hari, kita sampaikan kepada staf operasional, kepada manajer, dan kepada pihak lain. Kenapa kita ingin menjadikan English Cafe sebagai lembaga kursus terbaik di Indonesia? Karena konsep kita sudah jelas, kita sudah memiliki konsep yang unik, tinggal bagaimana kita menjadikan konsep itu bisa disebar di seluruh Indonesia dan menjadikan menjadikan English Cafe sebagai lembaga kursus terbaik. Itu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya dari yang saya dengar sendiri sih, di English Cafe ini kan harus menggunakan bahasa Inggris ya, antara mungkin sesama murid. Itu bisa dijelaskan lebih lanjut nggak sih, kenapa mereka harus selalu menggunakan bahasa Inggris, dan kira-kira ke siapa aja mereka harus menggunakan bahasa Inggris? Oke, English Cafe mengharuskan membernya untuk berbicara bahasa Inggris, having conversation in English itu ke semuanya, baik itu ke staff dan juga ke tutor, atau kita sering menyebutnya adalah chef ya, ke chefnya. Dan itu sebenarnya kalau untuk murid sendiri nggak harus 100% pakai bahasa Inggris, tapi mereka bisa mix karena mereka masih dalam proses belajar ya. Dan kenapa kita menjadikan itu sebagai habit untuk mereka juga, karena bagi kami English Cafe, bahwa seandainya kalian pengen lancar bahasa Inggris, ya kuncinya harus praktek setiap hari, harus having conversation in English every day itu loh. Gitu. Makanya kemudian kalau Mbak Arum tahu, di English Cafe itu kita salah satu yang menjadi uniknya English Cafe itu, kita kelas praktisnya lebih banyak. Jadi kan kalau di English Cafe kan kita nggak hanya belajar teori saja, tapi juga belajar praktis. Karena kami menganggap bahwa praktis itu yang akan menjadikan para member kita itu untuk lancar ngomong. Karena rata-rata kebanyakan
atau 80% dari yang ingin mendaftar di English Cafe, goalsnya adalah lancar berbicara bahasa Inggris. Makanya kita persuasi mereka untuk yuk ngomong pakai bahasa Inggris, yuk having conversation in English, baik di kelas teorinya ataupun di kelas daily talk-nya atau kelas praktek. Oke, baik. Kalau di English Cafe sendiri itu muridnya apakah anak SMA atau ada range tertentu nggak untuk muridnya sendiri? Oke, kalau untuk muridnya sendiri sebenarnya kita tidak ada range tertentu. Kita buka mulai dari kelas anak-anak usia dini yang mereka masih TK, SD sampai mereka yang bahkan sudah bekerja, sudah menjadi guru ataupun dosen. Walaupun kemudian mayoritas atau mostly member kita adalah mahasiswa. Itu kebanyakan mahasiswa. Oke. Nah, kalau misalnya tadi dilihat kan berarti range-nya itu beda-beda nih. Kira-kira ada nggak sih kesusahan yang dihadapi sama tutornya, mungkin ya tadi chef-nya sendiri saat mengajarkan anak-anaknya? Apalagi kan karena ada perbedaan yang terjadi. Apakah di sini itu dibedakan kelasnya? Misalnya ada kelas kuliah, ada kelas TK, atau semuanya disatukan? Nah, kalau misalnya disatukan itu tadi, kalau ada kesulitan atau hambatan saat mengajar, itu gimana cara para tutor ini menghandle hal tersebut? Oke. Sebenarnya kalau di English Cafe itu tidak dibedakan berdasarkan usianya atau golongannya, tapi lebih dilihat pada kemampuannya. Makanya kemudian calon member itu sebelum mereka daftar di English Cafe, mereka kita ajak konsultasi lebih dahulu di meja education consultant, bareng education consultant di meja registration desk. Jadi kita ajak konsultasi dulu, kita kasih tahu, kita lihat kemampuan bahasa Inggrisnya sejauh mana sih. Nah, baru kemudian setelah kita tahu kemampuannya, kita sesuaikan terkait kebutuhannya mereka. Jadi tidak kita berikan istilahnya, tidak kita kelompokkan berdasarkan usia atau golongan, tapi berdasarkan kemampuan mereka. Dan apakah ada kesulitan seandainya ada jarak usia antara member A dan member B dalam satu kelas? Pasti ada kesulitan. Nah, bagaimana kemudian kita memberikan solusi untuk hal itu? Chef-nya chef itu memberikan solusi terhadap masalah itu. Biasanya kita punya yang namanya tips tersendiri. Misal seandainya dalam satu kelas itu ada anak yang dia tidak tangkap materinya susah gitu. Biasanya kita taruh di depan dia dalam satu kelas itu, kita sering ajak conversation agar agar dia bisa mengingat materi yang disampaikan. Istilahnya kita menganggap bahwa member itu sedikit istimewa gitu sih. Oke, baik. Berarti ada punya cara-cara masing-masing. Iya, cara masing-masing. Kalau misalnya boleh tahu, English Cafe sendiri total muridnya sekarang itu berapa ya kira-kira? Sampai sekarang Mbak ya, sampai sekarang kalau kita ngitungnya di Indonesia itu sudah lebih dari 35.000 member sih sejak tahun 2012 sampai hari ini. Wow, cukup banyak juga ya. Berarti kayak banyak nih orang-orang yang mungkin merasa nyaman nih di English Cafe. Kalau menurut Mas sendiri, apa sih hal yang bikin nyaman untuk belajar di sini gitu? Oke, apa yang membuat nyaman? Karena konsepnya konsepnya di English Cafe kan belajar sambil nongkrong. Ya nongkrongnya ya di cafe. Gitu. Jadi mereka nggak merasa bahwa belajar harus di ruang kelas terus, harus di bareng tutor ya, nggak boleh ini nggak boleh itu. Bahkan kalau belajar di English Cafe itu seandainya kamu pengen makan ya monggo, bisa sambil minum sambil makan. Kalau orang yang suka nge-vape hari ini kan lagi banyak kan, nah ya kamu bisa sambil nge-vape nggak masalah. Jadi konsepnya sendiri kita casual. Bahkan di English Cafe banyak loh member yang datang itu pakai celana pendek, itu pakai sendal doang, terus mereka datang kelas praktek ataupun datang kelas teori. Oke, baik. Nah, kalau misalnya tadi kan mereka tuh sebenarnya nggak selalu harus gunain bahasa Inggris full gitu ya, karena masih ada yang mix dan lain-lain. Tapi ada nggak sih misalnya kayak mungkin punishment main-main yang diberikan kepada anak-anak yang keceplosan mengucapin bahasa Indonesia misalnya gitu, sama berapa lama sih kira-kira mereka tuh harus menggunakan bahasa Inggris? Apakah kayak ada waktunya dari jam 7 sampai jam sekian saat kalian belajar pakai bahasa Inggris atau gimana gitu?
Oke, kalau punishment untuk murid kita nggak ada karena kita merasa bahwa mereka sedang tahap belajar di sana. Untuk murid enggak. Kalau untuk staff itu baru karena staff kita wajibkan juga kan untuk having conversation in English because I thought English just need practice and practice gitu. Dan staff kita itu kita wajibkan untuk itu. Kalau staff kita kasih punishmentnya apa? Macam-macam biasanya. Contoh, misal saya keceplosan ngomong pakai bahasa Indonesia secara lancar, itu punishmentnya bisa aja saya besok disuruh beliin gorengan untuk mereka, beliin minum atau apapun. Kalau untuk siswa enggak. Dan berapa durasi untuk ngomong bahasa Inggris untuk siswa atau membernya itu selama mereka belajar di sini kok. Baik belajar kelas teori yang durasinya 90 menit ataupun belajar kelas daily talk atau praktis yang durasinya 45 menit. Oh, oke. Berarti sekali mendaftar itu mereka akan mendapatkan jangka waktu? Sekali mendaftar mereka akan mendapatkan 30 kali pertemuan. 30 pertemuan itu dibagi menjadi 2 kelas. Yang pertama adalah kelas teori 10 kali, itu sekali pertemuan 1,5 jam atau 90 menit. Yang kedua itu kelas praktek 20 kali. Kalau untuk kelas praktek sendiri itu durasinya minimal 45 menit. Namun seandainya member ingin nambah lebih dari 45 menit, monggo silahkan gitu. Oh, oke. Karena kelas praktek sebenarnya kita tidak batasi sih. Nah, untuk English Cafe sendiri itu apakah hanya ada di Jogja atau ada di mana-mana? Terus sudah kayak gitu, kalau misalnya memang ada di Jogja, apakah hanya di sini aja atau ada di mana? Dan kafenya sendiri itu pernah pindah-pindah nggak? Atau misalnya stay aja di satu kafe gitu? Oke. Kalau di mana saja English Cafe sudah ada di 9 kota sebenarnya. Mulai dari Lampung, kemudian Bandung kota dan Bandung Kabupaten. Kita juga ada di Semarang, kita juga sudah ada di Malang, kita juga sudah ada di Surabaya, kita ada di Solo, Sukoharjo, dan untuk pusatnya sendiri itu memang ada di Jogja. Dan untuk kantor pusatnya memang kita di Kopi Nuri ini. Oke. Dan di Jogja sendiri kita hari ini ada 4 cabang. Yang pertama itu kantor pusatnya di sini, kemudian yang kedua itu ada di IKV Sagan, Jalan Sagan Selatan UGM. Kemudian kita ada di Pintu Nolok Klaten, dekat UIN itu. Terus yang selatan kita ada di Pintu Wade. Oh, oke. Nah, kalau misalnya anak-anaknya sendiri kan tadi ada di beberapa kafe gitu ya, ada di beberapa tempat. Itu tuh apakah diarahkan dari pihak utamanya, misalnya kayak oke, kamu ternyata mahasiswa ini ya, kamu diarahkan ke sini, atau dari anaknya sendiri yang nanti itu mendaftarkan di masing-masing kafe itu? Kalau di English Cafe biasanya kita arahkan ke tempat terdekat bagi mereka. Jadi nggak harus di kantor pusat, nggak harus di Wade, tapi mereka bebas memilih untuk pendaftarannya mau di mana. Begitupun juga dengan kelasnya, karena kan salah satu fasilitas kalau di English Cafe itu waktu dan tempatnya kan fleksibel. Jadi di tempatnya mereka bisa milih di mana saja, di cabang mana saja. Mau di cabang Wade boleh, di cabang IKV boleh, Bento Cafe boleh, ataupun di Kopi Nuri kantor pusatnya juga nggak masalah. Bahkan seandainya mereka punya tempat sendiri atau aku punya kafe nih kak, belajar di sini aja ya monggo mawon, itu boleh banget bagi kita. Dan English Cafe pindah-pindah nggak sih? Ya, kita pernah pindah beberapa kali. Sebelum di sini kita ada di Bento Pogung. Sebelum di Bento Pogung kita di Kopi Juang, dan sebelum di Kopi Juang kita pernah di Basa Basi Jalan Timuhu itu. Kenapa pindah-pindah? Karena memang kita kerjasama dengan kafe, dan terakhir kita pindah di Kopi Nuri ini kita jadikan kantor pusat karena memang kita pengen mendapatkan suasana kerja dengan vibes yang memang nyaman banget. Okay. Nah, kalau misalnya kafenya sendiri ada kriteria tersendiri nggak? Kayak apakah harus suasananya kayak gini, atau misalnya boleh kafe apa aja kayak gitu? Oke, kalau belajar di kafe harus seperti apa sih, suasananya yang seperti apa? Yang pertama, kafe yang biasanya kita ajak kerjasama, kita jadikan tempat belajar itu yang pertama harus nyaman dulu. Nyaman agar member itu enak belajarnya, nggak terlalu crowded,
itu juga nggak sepi banget, tapi di ya tengah-tengah lah. Nah, yang pertama harus nyaman dulu kafenya. Yang kedua harganya terjangkau. Kenapa? Karena memang mayoritas member kita adalah mahasiswa anak SMA. Ketika datang ke kafe dia harus pesan dan uangnya pasti dari orang tua kan ya. Makanya kemudian kita mencari kafe yang bisa dijangkau oleh mereka, nggak mahal banget dan juga nggak murahan banget. Ya mungkin 5.000 sampai 20.000 kisaran harga di kafenya seperti itu. Oke, nah kalau di English Cafe sendiri untuk tadi tutornya, chefnya itu persyaratannya apa aja? Apakah dia harus sudah kuliah atau misalnya harus sudah lulus kuliah bahkan seperti apa? Kalau untuk syarat dari tutornya ya, syarat tutornya itu yang pertama dia harus punya basic bahasa Inggrisnya. Dia harus lancar di bahasa Inggrisnya, baik dalam speakingnya atau grammarnya atau writingnya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya pengalaman ngajar. Kita selalu bilang bahwa kamu harus punya pengalaman ngajar dulu sebelum di English Cafe, karena di English Cafe itu sudah saatnya dia harus mengajar. Itu punya pengalaman ngajar. Kemudian yang ketiga, tutornya yang apa ya istilahnya, cara ngajarnya nggak membosankan, nggak seperti yang ada di sekolahan ya harus teori detail itu enggak, yang bisa membawa suasana belajar itu menjadi menyenangkan. Agar apa? Agar materi yang disampaikan oleh tutor itu masuk ke member dengan kan, karena belajar dengan cara menyenangkan itu lebih mudah nyantol. Kalau bahasa Jawa itu lebih mudah dimengerti bahasanya. Gitu sih. Oke. Kalau misalnya fasilitas apa aja sih yang kira-kira diberikan sama English Cafe untuk anak-anak saat mereka belajar? Oke, fasilitas yang kita berikan ya untuk para member kita ketika member itu daftar, fasilitas yang pertama yang pasti mereka dapatkan adalah gratis mengulang kursus untuk seumur hidup. Kenapa kita memberikan fasilitas itu untuk member kita? Karena bagi kami bahwa belajar itu butuh keberlangsungan atau kontinuitas. Jadi seandainya mereka pengen ngulang karena ngerasa lupa materi, itu boleh banget di English Cafe, dan mengulangnya pun bisa berkali-kali sesuai yang mereka inginkan, dan itu kita kasih gratis loh biaya kursusnya. Gitu. Kemudian dan mereka juga bisa mengulang di mana saja selama di situ ada English Cafe, dia bisa mengulang di situ. Misal ada member dulu daftarnya di Jogja, kemudian dia pindah ke Bandung tapi masih pengen mengulang materi di Bandung, materi bahasa Inggrisnya di Bandung, itu boleh banget, itu gratis. Mereka tinggal datang ke Bandung, datang ke cabang kita yang ada di Bandung, mereka ketemu staf operasionalnya atau manajernya, ya udah langsung mengulang kelas di sana. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu garansi pasti bisa atau uang kembali 100%. Garansi pasti bisa di sini yang kita maksudnya kan adalah garansi pasti bisa speaking, garansi pasti bisa ngomong. Gitu. Kenapa? Karena memang English Cafe menginginkan seandainya ada member yang daftar di English Cafe dan selesai kelasnya, harapan kita dia sudah lancar di speakingnya. Karena goals besar kita adalah lancar speaking. Tuh. Seandainya member itu nanti selama proses belajar di English Cafe tidak ada perubahan sama sekali, bahasa Inggrisnya masih nol ya, dia berhak mengklaim garansi itu. Kita punya hak untuk mengembalikan uangnya ke mereka. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu untuk waktu dan tempatnya itu fleksibel kalau di English Cafe. Kenapa? Karena memang mayoritas member di English Cafe itu kan mahasiswa ya, dan mahasiswa itu sudah ada waktu belajar sendiri di kampus, atau anak sekolah sudah punya waktu belajar di sekolah, sehingga mereka itu kalau kursus itu hanya tambahan saja, sehingga kita memberikan waktu dan tempat fleksibel. Contohnya apa? Mereka mau belajar siang bisa, belajar sore bisa, atau bahkan malam juga bisa. Mau belajar setiap hari boleh, 2 minggu sekali boleh, 3 minggu sekali boleh. Dia mau belajar di rumah juga boleh, mau belajar di kafenya dia sendiri seandainya punya langganan kafe itu juga boleh. Itu yang ketiga ya tadi ya. Kalau yang keempat ini khusus untuk yang mengambil TOEFL.
Seandainya member yang mengambil kelas TOEFL itu kami memberikan garansi skornya pasti 500, itu minimal ya. Seandainya mereka belum mendapatkan skor 500, kami gratiskan mengulang sampai benar-benar dapat skor 500. Itu dan bisa berkali-kali. Yang kelima salah satu benefit di English Cafe itu adalah daftar 2 gratis 1. Maksudnya seperti apa? Maksudnya misal nih Mbak Arum bawa temen 1 orang lagi pengen daftar di English Cafe, maka secara otomatis akan gratis 1 orang lagi. Oke. Istilahnya mudahnya kayak gini, daftarnya 3 orang, bayarnya 2 orang saja, yang satu itu gratis untuk biaya kursusnya. Dan itu juga berlaku kelipatannya. Misal daftar 3 gratis 2, daftar 4 gratis 3, itu sih. Terus yang terakhir itu adalah free modul dan e-sertifikat. Jadi kalau di English Cafe pendaftaran itu sudah include semuanya, tidak ada biaya tambahan lagi. Kita langsung dapat modul sesuai dengan yang mereka ambil, dan yang kedua setelah mereka menyelesaikan kelasnya mereka akan mendapatkan e-sertifikat untuk mereka. Oke. Nah mungkin pertanyaan terakhir kali ya, selain dari fasilitas yang akan kita dapatkan tadi, kira-kira apa sih kenapa kayak reasonnya kita harus daftarin cafe itu apa? Kenapa kita harus daftarin English Cafe kayak gitu? Atau kenapa kita harus ngapain English Cafe? Mungkin kayak bisa dibantu jelasin juga sama Mas, kalau kita mau daftar itu gimana atau kayak kapan kayak gitu. Oke, kenapa harus daftar di English Cafe ya? Kenapa harus daftar di English Cafe? Karena bagi saya, bagi kami, mereka harus nyari tempat kursus yang benar-benar memberikan waktu yang fleksibel. Karena beberapa tempat kursus kan biasanya sudah jadwalnya sudah ditentukan ya, dan calon member itu nggak bisa milih. Gitu. Makanya kalau di English Cafe, kenapa mereka harus daftar di English Cafe? Karena waktu dan tempatnya fleksibel, dan juga benefit yang tadi sudah diberikan. Itu benefitnya kan banyak sekali. Itu. Terus bagaimana cara mendaftarnya? Step apa yang dilakukan? Seandainya ingin mendaftar, cukup kontak admin aja. Bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Instagram kita englishcafe.co, atau bisa melalui website. Dan ketika mendaftar itu biasanya member English Cafe akan kita ajak konsultasi dulu. Kenapa kita ajak konsultasi? Agar kita tahu kebutuhan mereka. Misal mereka butuhnya speaking, tapi sudah lancar di grammarnya, mereka hanya punya partner, maka akan kita berikan level apa sih yang cocok buat member. Jadi kita biasanya memberikan kebutuhan mereka, bukan keinginan mereka. Kadang orang ingin berkeinginan ingin ngambil TOEFL tapi grammarnya belum ada basic sama sekali. Ya alangkah baiknya daripada kesusahan ngambil kelas di kelas TOEFL, ya udah ngambil grammar dulu. Kayaknya kita arahinnya ke sana sih. Kita ajak konsultasi, ngobrol di tempat kita, di cafe kita, nanti kita akan arahkan di sana. Nah baru setelah itu mereka bisa ngambil kelas sesuai yang mereka inginkan, baik kelas private ataupun reguler, mau level 1 atau sampai level 4, itu sih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sekian sesi wawancara dari kita gitu ya. Nanti mungkin kita juga bisa ngeliat apa aktivitas dari anak-anaknya begitu. Oke, boleh nanti lihat aja aktivitasnya kayak gitu. Baik yang kelas praktisnya atau kita sering menyebutnya adalah daily talk, maupun kelas teori dengan para tutor kita. Ada beberapa juga hari ini ada kelas teori yang akan berlangsung, dan ada kelas daily talk yang sebenarnya sudah berlangsung. Nah, oke, baik, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Arum. Saya salah satu staff dari BMKM FEB UNY. Nah, izin wawancara kakak sekalian mungkin ya. Sebelumnya mungkin boleh diperkenalkan namanya, terus juga pekerjaannya sekarang apa, kesibukannya gitu apa. Boleh dimulai dari kakak itu dulu. Nama saya Salwa Naima. Dan saat ini sedang mengumpul sekolah SMA di Asalam Solo. Oke, baik. Halo, saya Vina. Saya adalah seorang ibu dari 2 anak. Oke, baik. Saya juga sebenarnya sebagai seorang mahasiswa. Oke, baik. Nah, kita mungkin bisa langsung lanjut ke pertanyaan pertama ya. Kalau misalnya untuk kakak sekalian ini udah berapa lama ya kira-kira belajar di English Cafe?
Sekitar 1 bulan, 2 minggu. Oh, 2 minggu. Kalau ibunya? Kurang lebih sama 1 bulan setengah berarti ya. 12. Nah sebelumnya ini tahu English Cafe dari mana sih? Kalau dari saya sendiri dari Google. Oh berarti mencari sendiri gitu ya dari Google. Kalau misalnya ibunya? Iya, sama saya cari di Google kursus bahasa Inggris yang sebenarnya yang fleksibel seperti itu, karena disesuaikan dengan jadwal saya yang lumayan padat ya kalau untuk urusan dengan anak-anak gitu. Oke. Kalau misalnya sebagai di sini disebutnya mahasiswa atau apa nih sebutan untuk anak-anak yang belajar English Cafe sendiri sebutannya apa? Di sini temen ya malahan ya. Oh teman gitu dipanggilnya. Nah untuk mungkin orang-orang yang belajar English Cafe ini perbedaannya tuh apa ya kira-kira sama pembelajaran di luar dari yang mungkin bimbel-bimbel di luar sana yang bahasa Inggris juga gitu basisnya? Mungkin di sini suasananya lebih informal gitu. Juga berbasisnya kayak ya banyak game yang bikin kita tuh nggak cepet boring. Oke. Iya, karena saya mengambil kelas yang memang lebih banyak ke speaking, saya merasa memang belajar di English Cafe ini lebih fleksibel. Yang pertama, suasananya juga informal, santai, dan juga karena kelasnya di outdoor itu lebih cozy aja. Lebih cozy Iya. gitu ya. Seperti itu. Nah kalau misalnya selama belajar English Cafe sendiri udah ngerasain kayak insight plus minusnya nggak dari English Cafe sendiri selain dari yang tadi disebutkan gitu? Mungkin ada plus minus yang bisa ditambahkan dimulai dari kakaknya mungkin? Plus minus. Iya. Kalau plusnya terus terang karena teman-teman yang ngajar itu masih muda ya, semangatnya masih wah gitu. Saya plusnya itu dapat vibe untuk belajarnya itu lebih wow gitu ya. Cuman kalau untuk minusnya mungkin karena di outdoor ada live music karena di cafe. Nah kalau pas listening itu agak mengganggu. Cuman saat listening atau kalau misalnya kita kayak game kemarin ya, ada game saling memberikan pesan seperti itu distracted gitu. Yang lainnya saya rasa itu untuk saya pribadi saya dapat nilai plusnya. Itu saya dapat vibe semangat anak muda yang mau belajar yang seperti itu, jadi tertular saya yang ibu-ibu gitu. Buat saya lebih dapat plusnya. Saya minusnya ya kurang lebih sama. Oke, baik. Nah kalau misalnya dari kakak sekalian ini reason tersendirinya kenapa sih memilih belajar bahasa Inggris? Bukan kayak kan dulu juga mungkin di sekolah dapat ya belajar bahasa Inggris. Nah apa yang buat kakak akhirnya lebih milih untuk belajar bahasa Inggris lagi gitu? Maksudnya kayak apa ya, kayak lebih belajar lagi gitu dari kakaknya? Bahasa Inggris kan bahasa internasional kan. Itu juga mungkin mempengaruhi kita pas bakal ngambil kerjaan, juga kan sekolah juga pakai bahasa Inggris. Oke. Kalau dari ini? Ya sebenarnya seperti kata Mbak bilang tadi sebelumnya, udah lama saya tuh udah belajar bahasa Inggris, tapi terhenti untuk menggunakannya mungkin secara speaking ya. Kalau misalnya untuk writing, untuk tulisan dan juga grammar tetap digunakan sampai saat sekarang. Nah untuk speaking itu stop mungkin 3-4 tahun yang lalu, stop untuk berlatih. Jadi saya rasa English Cafe itu tepat untuk kembali supaya saya bisa lancar lagi berbicara bahasa Inggris seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, kira-kira kalau misalnya saya minta nih teman-teman sekalian untuk merekomendasikan English Cafe, apa nih yang bakal direkomendasikan ke teman-teman yang mungkin nanti bakal ngeliat video ini? Jadi katanya mungkin Vibes-nya enak. Juga chefnya banyak yang seru-seru. Ya, vibe-nya enak, terus juga chef yang mengajarnya juga sip-sip lah pokoknya ya. Kita banyak dapat teman-teman baru juga, jadi dapat ya mungkin kedepannya bisa jadi keluarga juga kan. Kalau misalnya kita tetap
ikut sampai level berapa gitu kan, jadi kan tetap kita ikut mengikuti kelas itu, jadi lama-kelamaan jadi bisa saling kenal, jadi untuk punya jejaring juga lebih lebih besar ya, kita punya teman-teman baru seperti itu. Oke, mungkin segitu kali ya untuk pertanyaannya. Makasih udah menyempatkan waktunya nih di sela-sela tadi lagi belajar ya kayaknya masih Iya. sesi ininya. Oke, semangat terus. Makasih. Terima kasih.